Ketika selesai membayar, Tuan Ismail pulang, saya kejar. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada beliau. Apa yang beliau ucapkan? Terima kasih. Saya tuan rumah. Orang Melayu, begitu baiknya ya. Kena belanja. Dia bilang begitu. Tamaji Serumpun. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya Tamaji Serumpun. Apa kabar sahabat-sahabat semua dimanapun berada? Semoga sentiasa sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, panjang umurnya. Amin. Nah, kali ini sahabat saya masih ditemani lagi dengan anak buah saya Indri. Halo Indri, apa kabar? Hai, baik. Gimana kabarnya sahabat online semuanya? Pasti baik kan? Amin. Nah, kali ini sahabat saya bersama Indri akan membuat video reaction lagi dari channel siapa nih? Mevindu. Tajuknya? Ketemu lagi dengan orang baik di Malaysia. Wow, luar biasa ya. Jadi beliau adalah seorang cikgu. Cikgu? Cikgu itu kalau di sini panggil guru. Oh, guru. Jadi panggil guru. Jadi beliau adalah seorang cikgu yang mengajar di salah satu sekolah di Malaysia. Sudah 10 tahun sahabat. Lama banget ya di sana. Nah, beliau mengalami banyak kultur shock semasa beliau berada di sana sahabat. Beliau pernah suatu hari makan bersama istrinya di satu kedai di Malaysia sahabat. Nah, giliran makannya sudah habis mau bayar, ternyata sudah ada yang bayar. Nah, itulah dia. Orang sana sering bersedekah ya. Nah, kira-kira seperti itulah. Jadi melihat melihat orang pendatang ya, melihat orang asing datang ke sana, betul-betul dia itu sangat menghormati. Berarti. Nah, beliau sempat tercari-cari sahabat siapa yang membayari makan dia ini. Tapi alhamdulillah ya ketemu sama orangnya. Iya, akhirnya ketemu sama orangnya. Nah, seperti apa cerita menariknya sahabat? Jom ikuti videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman semua, saudara-saudara dimanapun. Nah, channel Mevindu sahabat kita sokong bersama channel beliau. Seperti halnya saya dan juga istri saya berdua kami sama istrinya. Sehat walafiat. Amin. Barusan saya makan di kedai Bang Ajay di Bang Ajay di Kampung Baru. Ini di Kuala Lumpur di Telur ya. Ramai orang Indonesia di sini. Seperti biasa minggu yang lalu juga saya makan roti telur di situ. Ya. Roti cane, roti telur. Lumayan rasanya enak, makanya saya mengulang lagi. Karena rotinya ini macam-macam. Ya, ada roti telur, ada roti sardin, ada roti pisang, ada bum. Ada mie juga, dan minumannya juga macam-macam, dan harganya juga cukup murah dibandingkan dengan di tempat-tempat lain ya. Seperti di sebelah rumah saya itu roti telur sudah berharga 3 ringgit. 3 ringgit itu 3 ringgit berapa? Dalam 10.000. 10.000 mahal. 10.000 rupiah. Lebih sedikit lauki. Tapi yang terpenting itu rasanya enak, saya dan istri saya suka. Itu yang nomor satu yang ingin ya. saya ceritakan adalah ketika saya makan tadi, saya ketemu Pak Ji, ya, tuan, namanya Pak Ismail. Pak Ismail. Beliau dari Penang. Kebetulan beliau ini berkunjung ke Kuala Lumpur, ke anaknya yang bungsu, tinggal di sebelah atau di depannya kedai Bang Jai tadi. Kita ngobrol karena kebetulan bersebelahan dengan beliau. Ngobrol itu maksudnya cakap. Bercakap-cakap. Beliau sudah pensiun, entah dari apa. Saya tak tanya tadi, guru atau pegawai kerajaan. Pegawai kerajaan, pegawai negeri ini. Di sini PNS ya. PNS. Walaupun kami sedikit ngobrol dan baru kenal nama saja. Ternyata beliau orang yang sangat baik. Padahal baru kenal ya. Beliau harus pulang lebih dulu. Orang sana ramah-ramah berarti ya. Beliau belanja saya. Inilah orangnya yang pakai kopiah merah. Iya, pakai baju batik ya kayaknya. Kopiah putih. Sorry. Saya dan istri saya tadi beliau yang bayar karena beliau kebetulan sudah selesai duluan. Tuan Ismail, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Walaupun perkenalan kita sangat singkat,
Tapi Tuan Ismail begitu berkesan kepada saya, di hati saya, karena walaupun tak seberapa saya mampu membayar, tapi ini adalah tanda persahabatan, tanda persaudaraan yang luar biasa. Ketika selesai membayar, Tuan Ismail pulang, saya kejar dan saya mengucapkan terima kasih kepada beliau. Apa yang beliau ucapkan? Terima kasih. Saya tuan rumah. Oh, begitu baiknya ya. Kena belanja. Dia bilang begitu. Masya Allah, alhamdulillah. Tuan Ismail. Baiknya Pak Ci itu ya, Dendri ya. Iya, sering bersedekah sepertinya ya orang sana ya. Saking baiknya sampai jadi kebiasaan ini rupanya sudah menjadi tradisi orang Malaysia. Jadi bila mendapati orang asing atau orang itu orang baru di sana, dia sering melayan tetamu ya. Iya, tamu. Luar biasa tadi ya. Itu ya. Lanjut, Tri. Saya berdoa mudah-mudahan rezeki Tuan Ismail berlimpah. Amin. Tidak hanya dari segi keuangan, tapi kesehatan, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, mungkin juga anak-anak yang soleh dan solihah, menantu yang baik Tuan Ismail, dan ya semuanya serba baik. Mudah-mudahan melimpah ke Tuan Ismail semua. Amin. Saya jadi teringat tentang kebaikan orang Malaysia. Saya satu lagi menemukan orang Malaysia yang satu lagi ya. Apa sahabat kita tinggal. Sangat baik. Siapa dia? Akan saya lanjutkan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saya akan lanjutkan ceritanya. Jadi ceritanya begini. Tahun 2010 ya, saya ditugaskan oleh sekolah. 2010. Dalam hal ini adalah atas nama Kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur. Saya masih di sana itu, masih di sana ya. Mengurus untuk pendidikan luar sekolah atau pendidikan non formal anak-anak Indonesia yang ada di Malaysia, di Kuala Lumpur dan sekitarnya. Nah, ketika itu ada sebuah sekolah untuk anak-anak Indonesia yang ada di Kelang. Saya ditugaskan untuk ke sana. Setibanya di sana, sampai di sana saya bertemu dengan seorang kepala sekolahnya, seorang pendirinya. Kepala sekolah itu kalau di Malaysia dipanggil apa sih lah, di bawah ya. Cikgu besar ya. Cikgu besar. Sekolah rendah. Kepala sekolah. Ternyata beliau adalah sepasang suami istri. Yang laki-laki sebagai pendirinya adalah bernama Engku Raja Kamarudin. Engku Raja Kamarudin. Engku Raja Kamarudin. Ketika beliau memperkenalkan kepada saya, beliau adalah seorang komando. Polisi? Komando itu tentara. Beliau Askar. adalah keluarga di Raja Selangor. Dan beliau juga adalah presiden Persatuan Orang Bugis di Malaysia. Bahkan kira sesepuh orang Bugis lah. Beliau mengatakan ketika itu Perdana Menterinya adalah Abdul Rajab Najib. Beliau bilang, Datuk Seri Najib itu anak buah saya, karena beliau juga orang Bugis. Bugis Sumatera ya. Keturunan orang Bugis. Luar biasa. Beliau ini orang Bugis yang Sumatera Kalimantan. Kalimantan ya. Kalimantan. Komando ya. Orang yang sangat tegas, punya pengaruh. Nah, bagaimana ceritanya beliau bisa mendirikan sekolah anak-anak Indonesia di Malaysia? Anak-anak Indonesia di Kelang khususnya ya. Padahal beliau ini orang Malaysia. Ternyata anak-anak keturunan Indonesia yang dibuatkan sekolah oleh beliau ini adalah anak-anak keturunan Bugis. Keturunan yang ada di Malaysia ya. Itu banyak anak-anak keturunan Bugis yang ketika itu tidak mendapatkan pendidikan yang wajar.
karena sekolah Indonesia itu ada di Kuala Lumpur dan Jauh. Jauh. mereka ini Dari jauh Kelang. di Kelang, tidak mungkin sekolah ke Kuala Lumpur. Dan memang ketika itu anak-anak ini atau beliau ini nggak tahu kalau ada sekolah Indonesia di Kuala Lumpur. Akhirnya kami datang ke sana, kami perkenalan, dan sekolahnya itu ada di rumah kedai ya, jadi bawahnya restoran, atasnya inilah dipakai sekolah. Ada tiga ruang kelas. Besar ya Dan berarti ya. anak-anak ini menggunakan seragam putih merah. Sepertinya itu seragamnya sekolah dasar agama di Malaysia. Pada masa itu jumlah Muridnya. muridnya pernah terendah 40, lalu kemudian pada masa saya ini ya tertinggi 70. Tapi sekarang jumlah muridnya sudah melebihi 200 ya. Sudah banyak Sekitar ya. 250-an. Pertama dari 40 sampai ini sekarang 200. 70 sekarang 200 200 lebih. Dan istrinya, saya lupa ini nama istrinya. Nah, istrinya inilah sampai sekarang masih menjadi cikgu besar yang masih mengurusi tentang sewa tempat dan lain-lain. Berarti kepala sekolah cikgu besar. Cikgu besar kepala sekolah. Jasa beliau saya rasa kepada tidak hanya kepada saya, tapi juga kepada Indonesia, karena beliau ini mendirikan sekolah untuk anak-anak Indonesia di Kelang. Setelah saya datang, saya kemudian sekolah itu diambil alih oleh kedutaan, diserahkanlah kepada duta besar ketika itu adalah, kalau tidak salah duta besarnya adalah Bapak Dai Bakhtiar ya. Dai Bakhtiar sebelum Hermono. Purnawirawan polisi ya, diserahkan. Maka sekolah itu kemudian berubah nama menjadi PPWNI, yaitu Pusat Pendidikan Warga Negara Indonesia, dan tidak hanya diperuntukkan untuk anak-anak keturunan Bugis. Jadi semua anak-anak Indonesia yang ada di sekitar sini boleh sekolah. Boleh di sekolah yang didirikan oleh Engku Raja Kamarudin ini. Nah, secara pribadi beliau pernah menolong saya, walaupun saya tidak meminta. Ini yang saya agak heran kepada beliau ini. Jadi beliau tanya kepada saya, Cikgu sekarang sudah ada IC merah, KTP. Belum, saya masih paspor. Sudah berapa tahun? Kartu tanda penduduk kalau di Ketika Indonesia. Itu saya kurang lebih 10 tahun ya. Buatlah IC, buat IC merah, jadi permanent resident. Tak boleh, Kartu pengenalan. tak boleh, saya bilang begitu. Tak apa, ini saya punya IC, cikgu bawa. Saking baiknya ya. IC-nya diserahkan ke saya untuk dibawa ke immigration. Akhirnya IC itu saya bawa, IC beliau. Nggak main-main, IC loh. Sampai baru kenal. Jaminan saya KTP ya. Itu ke immigration, dan saya ambil form ke immigration untuk daftar menjadi PR, karena PR saya itu? sudah lebih dari Penduduk 10 ini tahun kan sementara di Malaysia. Kalau di sini Dan memang domisili pada ya. akhirnya saya tidak dapat, karena sistemnya adalah poin. Poin saya tidak mencukupi untuk mendapatkan PR, permanent resident, atau penduduk tetap, atau IC merah. Seingat saya ya, untuk menjadi PR ketika itu minimum poinnya adalah 60, dan saya jauh di bawah. Kalau tidak salah poin yang saya dapat adalah 32 apa 36. Separuh. Jadi masih separuhnya ya. Itu Engku Raja Kamarudin sudahlah membuat sekolah untuk anak-anak Indonesia di Kelang. Lalu kemudian beliau menyerahkan IC-nya untuk saya pakai mendapatkan PR. Walaupun tidak dapat PR-nya, tapi ini luar biasa bagi saya. Jasa beliau kepada saya, begitu percayanya beliau kepada saya. Padahal baru kenal. Baru kenal udah kenal. kasih jaminan Saya ya. hanya
mengurusi sekolah dari pihak Indonesia kepada beliau yang orang Malaysia. Jadi itulah cerita saya tentang dua orang yang hari ini satu saya dibagi belanja oleh Pak Cik Ismail, seorang bangsa Melayu dari Pineng, makan bersama dengan saya, dan saya jadi teringat Engku Raja Kamarudin yang dulu pernah baik dengan saya dan juga dengan anak-anak Indonesia. Allah yarham Engku Raja Kamarudin. Al-Fatihah buat beliau. Mudah-mudahan arwahnya, amal ibadahnya diterima di sisi Allah. Amin. Terima kasih sudah menonton. Itulah cerita saya mengenang orang-orang baik di Malaysia. Walaupun sebenarnya banyak ya, banyak di video saya sebelumnya juga saya pernah bercerita tentang banyak orang baik di Malaysia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Video yang sangat menarik sekali ya, Dri ya. Iya, bagus banget ya. Jadi seorang cikgu Indonesia yang mengajar di salah satu sekolah di Malaysia mengalami dua kultur shock semasa beliau berada di sana. Yang pertama tadi apa, Dri? Dibelanjakan makanan sama Pak Ismail ya. Tuan Ismail ya. Kemudian yang kedua, padahal baru kenal ya. Iya, baru kenal udah. Dan yang kedua tadi menjaminkan Pak Cik Tengku ya. Jadi seorang Tengku keturunan Bugis yang sudah menetap di Malaysia menjaminkan KTP ya. Jadi IC lah, IC untuk membuat cikgu untuk membuat KTP yang tetap di Malaysia. Jadi PR lah ya, penduduk tetap di sana meskipun tidak dapat, tapi kebaikannya itu loh ya. Betul-betul berani menjaminkan padahal KTP-nya. baru kenal ya. Iya. Berarti memang kita akui orang-orang di sana itu betul-betul sangat menghormati tamu dan suka menolong, berbagi atau bersedekah ya. Bersedekah. Nah mudah-mudahan amal daripada Pak Cik Ismail dan Tengku tadi ya mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, itulah sahabat video reaction kami bersama dengan Indri. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.